Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, semoga berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masuk tema 8, subtema 3, aku suka bertualang ya. Nah, coba baca teks bacaan pada halaman 112. Itu ada gambar Siti atau Lani yang sedang berkemah ya. Dia sedang melakukan kegiatan berpetualang ya. Nah, coba silahkan dibaca teks ya. Nah, teks ini berisi tentang bahwa seorang anggota pramuka itu suka berpetualang ya. Anggota pramuka ya berpetualang itu tujuannya apa? Untuk mencari pengalaman ya. Mereka mencari pengalaman untuk mengenal tempat-tempat yang ada di daerah ya, ataupun mengenal tempat-tempat yang ada di negara Indonesia ini ya. Nah, selain itu tujuannya yaitu untuk mengenal budaya di Indonesia ya. Ada beragam budaya yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya tujuannya yaitu melihat keindahan alam Indonesia yang sangat beragam ini ya. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya ya, dengan berpetualang maka anak pramuka ataupun kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas atau peraturan yang ada di jalan ya. Nah, rambu lalu lintas itu dibuat dengan tujuan apa ya? Dibuat dengan tujuan supaya kita menaati peraturan lalu lintas ya, supaya perjalanan menjadi lebih aman dan menyenangkan. Nah, dalam pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, di jalan ya ada peraturan ya, ada banyak sekali peraturan ya. Nah, peraturan yang ada di jalan raya itu biasa kita sebut dengan rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, jadi ketika kita berjalan di jalan raya itu kita pasti akan melihat rambu-rambu lalu lintas ya. Semua anggota kelompok pramuka ataupun kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Coba perhatikan gambar, itu ada banyak sekali rambu-rambu ya. Contohnya ini rambu-rambu lalu lintas. Ini namanya apa? Namanya lampu lalu lintas ya, berwarna merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu tandanya kita berhenti, kalau kuning tandanya berjalan pelan-pelan, kalau hijau tandanya kita jalan terus ya. Kemudian tanda S dicoret, ini apa? Tandanya yaitu dilarang berhenti. Kemudian yang P ini dilarang parkir ya. Kemudian jalanan yang hitam putih ini namanya apa? Ini namanya zebra cross. Nah, jadi kita ketika akan menyeberang kita harus melewati zebra cross ini ya. Jangan sembarangan menyeberang ya. Nah, itu. Nah, coba kita lanjut ya. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, itu tadi perhatikan gambar berikut, itu tanda S yang dicoret ini. Ini tandanya berarti kendaraan itu dilarang berhenti. Kemudian P dicoret berarti kendaraan dilarang parkir di tempat itu ya. Nah, kemudian garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan yang disebut dengan zebra cross ya. Itu anak-anak, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika melintasi jalan raya ya. Nah, itu. Kemudian lanjut pada halaman 116 ya. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas ya. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri.
mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Ya, mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Nah, begitupun dengan kita. Kita harus patuh pada peraturan. Kita harus berjalan di sebelah kiri. Kemudian kita harus menengok kanan kiri dulu sebelum menyeberang jalan. Kita harus menyeberang jalan di tempatnya, yaitu di mana? Di jalan yang sudah ditandai dengan hitam dan putih atau disebut dengan zebra cross, ya. Nah, itu lanjut ya. Ayo berlatih. Nah, Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan, ya. Ada jenis bendera merah, kuning, dan hijau. Kemudian banyak bendera yang ditemukan. Ada mereka mencatat hasilnya, jumlahnya berapa, ya. Kemudian ada olom yang ditulis dalam bilangan. Nah, anak-anak, laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Nah, jadi laporan tadi, ya, laporan yang telah dibuat Udin dan teman-teman ini tadi dibuat dalam bentuk diagram, ya. Coba kita lihat diagram berikut ini, ya. Nah, jadi diagram ini dibuat berdasarkan laporan yang telah dibuat Udin tadi, ya. Pada bagian bawah ini merupakan tanda jenis bendera atau warna bendera, ya. Kemudian bagian samping ini merupakan banyaknya bendera, ya. Nah, kemudian kita buat sebuah diagram, ya, berdasarkan laporan tadi bahwa bendera merah itu, ya, sebentar, untuk banyaknya bendera kita hitung, kita tulis skala, ya, dari 0 sampai, boleh sampai 10, boleh sampai 20, ya, tergantung dengan banyaknya jumlah bendera tadi, ya. Kalau tadi benderanya paling banyak adalah 7, maka ini kita buat skalanya sampai 8 saja, ya. Nah, kemudian kita buat diagram batangnya, ya. Bendera merah itu 4 biji, berarti kita buat sampai angka 4, tingginya sampai harus lurus dengan angka 4. Kemudian bendera kuning adalah 7, berarti kita buat sampai angka 7. Kemudian bendera hijau adalah 3, kita buat sampai 3, kemudian diwarnai. Nah, itu cara membuat diagram sesuai dengan laporan data yang telah kita dapat, ya, itu. Nah, cobalah mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini, ya. Coba, ini rambu-rambunya kita coba belajar bersama-sama, ya. Udah paham, ya? Yang P ini dilarang parkir, yang S dicoret dilarang berhenti. Kalau ini lampu lalu lintas. Kalau warna merah tandanya kita harus berhenti, lampu kuning tandanya pelan-pelan, lampu hijau tandanya jalan terus, ya. Guru yakin anak-anak sudah paham, ya. Nah, ada banyak kendaraan di jalan raya, anak-anak. Ada mobil, ada motor, ya. Nah, ketika kita akan mengendarai kendaraan, maka kita harus mempunyai surat izin mengemudi, ya. Nah, misalnya motor, kita harus mempunyai surat izin mengemudi atau disingkat dengan SIM C, ya. Ketika kita mengendarai mobil atau menjalankan mobil, maka kita harus mempunyai surat izin mengemudi atau SIM A, ya. Kalau kita belum mempunyai SIM, kita tidak boleh mengendarai kendaraan terlebih dahulu, ya. Nah, beberapa kendaraan di jalan itu diberi hiasan ataupun gambar-gambar supaya lebih menarik, ya. Nah, coba lihat gambar, ya. Itu ada bis yang diberi gambar supaya lebih menarik, ya. Hiasan pada seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik, ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikutnya. Contoh,
Berikut adalah contoh hiasan pada suatu benda ya. Ada banyak, ada titik, ada garis, ada motif hewan, tumbuhan ya. Nah, itu. Nah, coba anak-anak silahkan gambar bus seperti ini ya. Bisa ya. Gambar bus seperti ini di buku tugasnya. Kemudian silahkan diberi hiasan ya. Diberi hiasan baik berupa titik maupun garis ya. Kemudian boleh diwarnai supaya terlihat lebih menarik. Paham? Ya, itu untuk pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang pembelajaran yang kedua ya. Mengenal budaya Indonesia. Anak-anak silakan baca teks ya. Nah, baca teks bacaan kemudian kita pahami bersama-sama ya. Indonesia kaya akan budaya dan suku, kemudian agama ya, kemudian kebiasaan, adat ya. Jadi Indonesia itu kaya akan budaya ya. Keragaman budaya itu dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia yang sangat beragam ya, yang sangat luas. Indonesia itu terdiri dari perairan dan daratan, lautan dan daratan ya. Indonesia juga memiliki pantai, pegunungan yang sangat indah ya. Kebiasaan masyarakat di pegunungan itu tentu berbeda dengan kebiasaan masyarakat di pesisir pantai ya. Meskipun berbeda-beda namun kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia ya. Kita harus tetap bersatu ya sesuai dengan semboyan Pancasila dasar negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa kemarin ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu padu ya. Nah, keberagaman itu harus kita syukuri sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai oleh Allah ya. Berikut ini adalah contoh perilaku yang menghormati perbedaan. Nah, yang pertama itu ada Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen ya. Mereka saling menghormati dan tetap hidup secara rukun. Kemudian yang kedua, Siti berasal dari Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman ya, walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda ya. Kemudian Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi ya, namun mereka tetap rukun dan saling menghormati perbedaan. Itu contoh perilaku yang menghormati perbedaan. Nah, coba kita checklist ataupun centang untuk contoh sikap yang menghormati perbedaan, kemudian kita silang untuk sikap yang tidak menghormati perbedaan ya. Coba anak-anak nanti kerjakan di rumah ya. Buat tabel seperti ini, kemudian tulis ini sikapnya, kemudian beri tanda checklist, centang atau silang ya, sesuai dengan perintah. Nah, ini. Nah, setelah kalian mengenal rambu-rambu yang pada pembelajaran yang pertama, kita sekarang coba kita berjalan-jalan ke pegunungan ya. Coba kita lihat biasanya kalau kita ke pegunungan ya, maka kita akan mendapati atau menemui rambu-rambu seperti pada gambar ini ya. Nah, gambar yang pertama ya. Coba kita lihat. Gambar yang pertama ini merupakan rambu-rambu apa? Jalan licin. Jadi kalau ada rambu-rambu itu tandanya jalan licin, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian tanda yang kedua ini adalah jalan berkelok ya. Biasanya di pegunungan itu banyak jalan berkelok ya. Biasanya ada tanda seperti itu supaya kita lebih hati-hati, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tanda rawan longsor ya. Biasanya jalan tersebut ya misalnya di pegunungan itu kan ada jalan yang di pinggir tebing itu ya. Nah, biasanya kalau ada tanda seperti itu, mungkin kadang terjadi tanah longsor. Jadi ada tanda seperti itu supaya kita lebih hati-hati. Nah, kemudian kita lanjut pada halaman 125 ya. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya ya. Nah, ini tugas yang ketiga ya. Coba anak-anak gambar rambu-rambu ini di bukunya. Warnai sesuai seperti contoh seperti tersebut. Kemudian anak-anak tulis ini juga kalian warnai. Kemudian kalian pasangkan ya sesuai dengan pasangnya masing-masing. Bu Guru berikan contoh. Satu yang pertama ini adalah apa tadi? Tandanya yaitu
daerah longsor berarti Bu Guru berikan di sini. Nah, anak-anak lanjutkan ya. Nah, itu tugas yang ketiga ya. Nah, Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional ya, seperti apa saja? Ada galasin, kemudian ada gobak sodor ya. Nah, itu anak-anak harus tahu ya. Nah, sekarang coba bermain galasin bersama teman-temanmu berikut ini ya. Coba ikuti penunjuk berikut. Coba anak-anak nanti di rumah praktikkan dengan teman-temanmu atau dengan saudaramu di rumah. Ikuti petunjuk pada halaman 126 dan 127. Itu adalah permainan galasin ya. Permainan itu sangat mengasyikan jika dilakukan secara bersama-sama ya. Ketika melakukan permainan yang bersama-sama, maka kalian harus melakukan kerjasama ya. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan suatu permainan ya. Kemudian saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama juga ya. Nah, kemudian anak-anak itu cukup sekian untuk pembelajaran yang pertama dan kedua. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.